Semoga semua tetap semangat ya, karena kita pagi ini mau memuji nama Tuhan. Nah, bertemu lagi dengan Kak Sitia dan di sini ditemani oleh Kak Sofi. Halo semuanya. Oh iya, ada teman kalian juga loh yang menemani kita hari ini. Ada Ayah yang akan mengiringi kita untuk bernyanyi di ibadah pada pagi hari ini. Oke, kalau begitu kita mulai dengan sukacita, menaikkan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Memisahkan kita, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Memisahkan kita, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami lewat YouTube ini ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati agar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik dari awal sampai selesainya nanti. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kayaknya masih kurang semangat nggak sih ini? Iya, bener banget. Gimana kalau kita naikkan satu lagu lagi, yaitu lagu Mentega dan Roti. Pakai gerakan ya.
seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu memelukmu. Di dalam Tuhan, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu memelukmu. Di dalam Tuhan, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Teman-teman, terkadang kita itu menghadapi suatu masalah. Mungkin teman-teman dapat masalah dari sekolah atau dari di luar sekolah. Mungkin itu dibully, dikucilkan, atau segala masalah yang kita hadapi. Sampai pada fase kita tuh merasa sendiri. Kita tuh merasa kayak, kenapa sih teman-temanku tuh kayaknya punya banyak teman, nggak mengalami masalah, sedangkan aku tuh di sini tuh kayak sendiri menghadapi masalah. Ingatlah bahwa di sekitar teman-teman banyak sekali orang terkasih. Banyak sekali orang-orang yang selalu mensupport teman-teman. Ada orang tua, ada kakak dan adik, ada teman yang kalian percaya. Cobalah untuk sharing. Cobalah untuk bertukar masalah, menceritakan masalah kita, karena dengan begitu teman-teman akan mendapatkan suatu kelegaan. Dan ingat bahwa ada satu pribadi juga yang selalu menemani kita, yaitu Tuhan Yesus. Serahkanlah semua masalah teman-teman, ceritakan, doakanlah, minta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Ada satu lagu yang selalu mengingatkan kita untuk selalu menyerahkan segala kehidupan kita dalam Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, sambil menata hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita naikkan, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Oh, to Jesus I
trust Him in His presence daily life. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Shalom teman-teman remaja semua. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Tuhan, kalau sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau yang membuka telinga dan membuka hati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dan juga melakukan firman-Mu ini ke dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau juga menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, mari kita membuka bacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala, dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu, Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Selamat hari Minggu, adik-adikku remaja GKJW Rungkut yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu ini, seperti bacaan yang telah dibaca oleh salah satu rekan kalian tadi, kita belajar tentang kehidupan para murid Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga dan setelah Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Satu hal yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu. Mereka pergi ke segala penjuru dunia. Mereka mengabarkan Injil, mewartakan kabar baik kepada semua orang. Dan sebagaimana yang kita baca tadi, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes juga menjadi bagian dari pewarta-pewarta Injil.
menjadi bagian dari saksi Kristus yang mewartakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Mari kita perhatikan apa yang terjadi. Ternyata, meskipun yang dikabarkan adalah kebaikan-kebaikan, khususnya cinta Tuhan Yesus kepada manusia, ada saja orang yang tidak suka. Ada pihak-pihak yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Karena melalui pewartaan mereka, kemudian banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, akibat dari ketidaksukaan banyak pihak pada waktu itu, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mengalami tekanan. Mereka mengalami suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Mereka ditangkap, mereka diadili oleh imam-imam pada waktu itu. Namun perhatikan, Alkitab mencatat, karena tidak didapati kesalahan pada mereka, mereka kembali dilepaskan. Tapi apakah penderitaan mereka berakhir? Tidak. Sebagai pengikut Tuhan, sebagai saksi Kristus, mereka terus mengalami tantangan-tantangan dalam kehidupan. Dalam bacaan kita tadi, ada hal yang cukup menarik. Ada dua hal yang patut kita catat. Yang pertama, saat Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mengalami tantangan kehidupan, mereka datang kepada saudara-saudara sepersekutuan mereka. Mereka mendatangi teman-teman mereka, para rasul yang lain, para murid yang lain. Di sana mereka berbagi, mereka saling menguatkan, mereka saling menceritakan pengalaman-pengalaman yang pahit yang dirasakan. Sehingga dari situ mereka bisa saling mendukung dan menumbuhkan iman. Nah, sebagai remaja-remaja Kristen, adik-adik juga harus demikian. Jangan tinggalkan persekutuan. Temui teman-teman kalian, saudara-saudara sepersekutuan, juga orang tua kalian, kakak kalian, para pamong, bahkan juga silakan misalnya bertemu dengan Pak Pendeta ketika kalian mengalami tantangan-tantangan sebagai remaja-remaja Kristen. Pak Pendeta menyadari kehidupan sebagai remaja Kristen tidak mudah. Mungkin di sekolah kalian pernah dibully oleh karena kekristenan kalian. Tapi jangan pernah takut. Ada saudara-saudara sepersekutuan, ada orang tua, ada kakak, ada para pamong, ada Pak Pendeta, majelis jemaat. Kami semua siap untuk berbagi dengan kalian semua. Sampaikan ketika ada tantangan-tantangan dalam kehidupan sebagai remaja-remaja Kristen. Kita bisa saling mendoakan dan menguatkan satu dengan yang lain. Catatan yang kedua, perhatikan. Ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes bertemu dengan rekan-rekan sepelayanan, saudara-saudara sepersekutuan yang lain, mereka bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan yang sejati. Tuhanlah yang kita ceritakan kepada banyak orang. Tuhan jugalah yang pasti akan memberikan kekuatan bagi kita para saksinya. Karena itu, jangan enggan untuk datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Karena disitulah kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Nah, inilah adik-adik apa yang patut untuk kita pelajari dari bacaan kita, dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan gentar, teruslah menjadi remaja-remaja Kristen yang setia kepada Tuhan.
Terus kabarkan kebaikan Tuhan bagi kita. Itulah kesaksian kita. Dan jika kita menghadapi tantangan-tantangan, jangan menjadi lemah. Mari kita bersama-sama, kita saling mendukung, saling mendoakan. Kita cari jalan keluar atas setiap tantangan dalam kesaksian kita. Dan yang terutama, jangan tinggalkan Tuhan. Datang kepadanya senantiasa dalam doa, kekuatan akan diberikan Tuhan bagi kita semua. Selamat hari Minggu, selamat terus menjadi remaja Kristen yang bersaksi untuk nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ingatlah teman-teman bahwa teman-teman masih punya orang-orang terkasih. Cobalah untuk bertukar masalah dengan teman kalian dan saling mendoakan satu sama lain, dan percaya bahwa sebesar apapun perkara itu, Tuhan akan menolong. Untuk merespon firman yang telah teman-teman dengar, kita naikkan pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Mari teman-teman bangkit berdiri, kita mengakui pengakuan iman rasuli kita dengan meletakkan tangan kanan kita ke dada bagian kiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan yang akan dititipkan kepada orang tua masing-masing atau bisa dikirim lewat QR Code yang tertera di layar sambil menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahan
bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang kami rasakan hingga saat ini Bapa. Kami telah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau mensucikan persembahan ini agar layak untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang dalam sekolahnya, mungkin teman-teman kami yang ulangan juga, kiranya Engkau tuntun mereka, bimbing mereka, berikanlah hikmat agar mereka dapat menjawab pertanyaan yang diberikan Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sakit atau saudara-saudara kami, beri kesembuhan bagi mereka, angkat penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dari pandemi ini. Kiranya Engkau lindungi kami semua, lindungi agar pandemi ini dapat cepat berakhir, lindungi dokter, suster, perawat, tenaga medis yang mengambil kendali dalam penanganan COVID ini, beri mereka kesehatan dan imun tubuh yang kuat serta berkat bagi keluarga mereka. Lindungi juga pasien-pasiennya, Engkau sembuhkan. Untuk pemimpin-pemimpin negara kami juga, dari yang teratas hingga yang terbawah, kiranya Engkau beri mereka kebijaksanaan, beri mereka imun tubuh yang kuat juga, dan kesehatan bagi mereka, Tuhan. Tuntunlah kami dalam setiap aktivitas kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Lindungi kami dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Lindungi juga pelayan-pelayan dalam gereja-Mu ini, Tuhan. Bimbinglah kami dalam mempersiapkan ibadah-ibadah selanjutnya. Beri kami hikmat untuk dapat melayani dengan penuh kasih, Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami akan mengakhiri dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gak kerasa gak sih ini udah di penghujung ibadah? Iya, bener banget, Kak. Nah, untuk menutup ibadah ini, kita naikkan dengan sukacita, Ku cinta keluarga Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.